Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari yang telah kami buat dengan tema konsep dasar desain formulir yang beranggotakan 1. Berlina Nurkartika dengan NIM 2102050087, 2. Vinanda Cahyaliani dengan NIM 2102051101, 3. Putri Wanudiasari dengan NIM 2102051113. Apa sih desain formulir itu? Diambil dari kata desain. Desain merupakan suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan bentuk teks dan gambar guna menyampaikan informasi atau suatu pesan. Serta diambil dari kata formulir yang berarti suatu kertas yang memiliki ruang untuk diisi dan merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya sebuah transaksi pelayanan. Sedangkan formulir rekam medis adalah lembaran kertas yang sudah terformat, tercetak, yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mencatat, merekam semua tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien selama dirawat di rumah sakit, baik rawat jalan, unit gawat darurat, maupun rawat inap. Kegunaan formulir rekam medis itu sendiri yaitu 1. Untuk mengadakan keseragaman atau pembukuan kerja, 2. Untuk mempermudah menyederhanakan dalam pengumpulan, pembagian, dan mengklarifikasi data, 3. Untuk mengurangi kesibukan mengutip atau menyalin kembali keterangan yang sama dan berulang-ulang, 4. Sebagai alat untuk pengawasan dan evaluasi, 5. Sebagai alat perencanaan karena di dalamnya terdapat data kuantitatif maupun kualitatif. Aturan dasar desain formulir yang harus diperhatikan diantaranya 1. Pelajari atau rumuskan secara jelas tujuan dan kegunaan formulir serta buatlah desainnya sesuai keinginan pemakai. 2. Buatlah desain formulir sesederhana mungkin, buanglah data atau informasi yang tidak diperlukan sehingga mudah dimengerti dan mudah diaplikasikan. 3. Gunakan terminologi standar dari semua elemen data atau gunakan definisi-definisi, beri label atau judul semua informasi. 4. Sertakan petunjuk untuk memastikan konsistensi pengumpulan data atau interpretasi bagi item data secara logika dalam hubungan dengan sumber dokumen atau dalam susunan penangkapan data dan sajikan informasi dalam susunan yang dapat menarik minat pembaca. 5. Setiap formulir harus mempunyai ukuran tertentu sesuai kebutuhan dan penyimpanan. 6. Setiap formulir harus dicetak dengan huruf yang jelas dan seragam. 7. Jangan mempergunakan garis atau titik-titik di ruang yang harus diisi. Ada pertimbangan khusus pada desain formulir dari segi aspek anatomi. 1. Heading. Kepala heading mencakup judul dan informasi mengenai formulir, nama formulir, nama dan alamat organisasi, nomor formulir, tanggal penerbitan dan halaman. Biasanya judul terletak pada bagian tengah atas halaman ini untuk menunjukkan jenis dan kegunaannya. Judul dibuat sesingkat mungkin tetapi jelas. Nomor dapat digunakan untuk menunjukkan keunikan, dapat diletakkan di pojok kiri bawah atau di bawah kanan. Nomor formulir ini dapat juga digunakan untuk menunjukkan sumber dan jenisnya. Jika formulir terdiri dari satu halaman, harus diberi nomor dan jumlah halaman, supaya bila ada halaman yang hilang, dapat diketahui nomor ini biasanya diletakkan pada sebelah kanan atas dari formulir. Yang kedua, ada introduction. Pendahuluan memuat informasi pokok yang menjelaskan tujuan formulir. Terkadang tujuan ditunjukkan oleh judul jika penjelasan lebih lanjut diperlukan. Pernyataan yang jelas bisa dimasukkan di dalam formulir untuk menjelaskan tujuan. Setelah introduction, yang ketiga ada instruction. Perintah adalah perintah untuk mengetahui berapa kopi yang diperlukan, dikirim kepada siapa. Instruksi harus dibuat sesingkat mungkin. Instruksi tidak boleh diletakkan di antara ruang-ruang atau entry karena hal ini membuat formulir terkesan berantakan dan mempersulit pengisian. Formulir yang baik harus bersifat self-instruction, artinya harus berisi instruksi-instruksi yang jelas bagi pengisian untuk menuliskan data tanpa harus bertanya lagi.
Yang keempat ada body. Badan atau body merupakan bagian formulir yang disediakan untuk kerja formulir yang sesungguhnya. Dalam menyusun urut-urutan data harus logis, sistematis, konsisten, sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan dalam satu badan formulir meliputi A. Margin. Margin disebut juga batas pinggir. 1. Margin minimum untuk batas atas 2/16 sama dengan 0,32 cm. 2. Margin minimum untuk batas bawah 2/18 sama dengan 0,28 cm. 3. Margin minimum untuk batas sisi 2/18 sama dengan 0,28 cm. B. Spacing. Horizontal spacing disediakan 1/2 sama dengan 0,32 cm. Vertical spacing terdapat 6 garis vertikal setiap inci pada mesin ketik standar, Elite atau Pikal. Berikan 1/16 atau kelipatannya untuk setiap baris pengetikan. Untuk spasi yang dibuat dengan tulisan tangan, berikan horizontal spacing 1/10 sampai 1/12 per karakter. Vertical spacing memerlukan 1/4 sampai 1/3. Spasi antara baris dan spasi antara karakter pada formulir harus diperhatikan, terutama bila formulir yang akan diisi dengan data yang dicetak dengan mesin. C. Rules. Tipe style atau jenis huruf. Jenis huruf penting dalam hal keterbacaan dan penonjolan. Untuk satu formulir yang paling baik adalah menggunakan sedikit mungkin jenis dan ukuran huruf. Item-item dengan tingkat kepentingan yang sama hendaknya dicetak dengan huruf yang sama di semua bagian formulir. Cara pencatatan. Cara pencatatan dapat ditulis tangan, ketik, atau komputer. Cara lain dengan OCR, Optical Character Recognition, yang berarti pengenalan huruf secara optis, dan barcode yang bekerja sebagai input data langsung dalam komputer. Yang terakhir yaitu close. Bagian terakhir formulir kertas adalah close atau penutup, merupakan ruang untuk tanda tangan dan persetujuan, ditambahkan dengan tempat dan tanggal penandatangan formulir serta nama terang. Pertimbangan khusus yang kedua yaitu ada aspek fisik. Yang pertama dari segi warna. Pertimbangan harus diberikan kepada pengguna warna dan jenis tinta yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dalam merancang desain formulir. Penggunaan warna membantu mengidentifikasi dengan cepat formulir yang digunakan. Warna yang baik adalah warna yang datanya mudah dibaca, terutama bila menggunakan karbon. Warna yang baik adalah warna yang cerah. Yang kedua yaitu bahan. Bahan harus diperhatikan dalam penelitian adalah berat kertas dan kualitas kertas yang berkaitan dengan permanensi atau penyimpanan. Yang ketiga yaitu ukuran. Ukuran yang digunakan adalah ukuran praktis yang disediakan dengan kebutuhan isi formulir. Usahakan ukuran kertas yang digunakan berupa ukuran kertas yang standar dan banyak dijual. Yang keempat yaitu bentuk, menyatakan bentuk vertikal, horizontal, dan persegi panjang. Dari segi aspek isi, 1. Kelengkapan item atau butir data item. Data apa saja yang perlu dimasukkan dalam mendesain formulir. 2. Terminologi data. Ada tidaknya istilah bahasa medis yang tidak diketahui oleh orang awam yang perlu diberi keterangan dalam bahasa Indonesia. 3. Istilah. Ada tidaknya istilah yang tidak diketahui oleh orang awam yang perlu diberi keterangan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat yaitu singkatan. Ada tidaknya singkatan yang digunakan dalam formulir. Biasanya setiap rumah sakit memiliki singkatan yang sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Yang kelima yaitu simbol. Ada tidaknya simbol yang digunakan dalam formulir. Biasanya setiap rumah sakit menggunakan simbol standar yang sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Prinsip desain formulir. 1. Formulir harus mudah diisi atau dilengkapi. 2. Tercantum instruksi pengisian dan penggunaan formulir tersebut. 3. Pada formulir terdapat heading yang mencakup judul dan tujuan yang jelas. 4. Nama dan alamat rumah sakit harus tercantum pada setiap halaman formulir. 5. Nama, nomor rekam medis, dan informasi lain tentang pasien seharusnya tercantum pada setiap halaman formulir.
6. Barcoding juga mencakup indeks formulir. 7. Nomor dan tanggal revisi formulir dicantumkan agar dapat dipastikan penggunaan formulir terkini. 8. Mengurangi penggunaan formulir yang tidak terpakai lagi. 9. Layout formulir secara fisik harus logis. 10. Data pribadi dan alamat serta informasi lain yang terkait satu dengan yang lainnya dikelompokkan menjadi satu kesatuan. 11. Seleksi jenis huruf yang terstandar. Beberapa pakar menyarankan semua dengan huruf. 12. Margin batas tepi sediakan yang cukup untuk kepentingan whole pankes. 13. Garis digunakan untuk memudahkan entry data dan memisahkan area pada formulir. 14. Shading digunakan memisahkan dan penekanan area-area formulir. 15. Checkbox digunakan untuk menyediakan ruang pengumpulan data. Yang terakhir yaitu manfaat formulir rekam medis. 1. Sebagai alat penting untuk menjalankan organisasi rumah sakit. 2. Untuk merekam data transaksi sebagai bukti proses pelayanan kepada pasien. 3. Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menjalankan semua kejadian dalam bentuk tulisan. 4. Sebagai bukti bahwa transaksi pelayanan telah dilaksanakan. 5. Sebagai alat komunikasi, yaitu menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam unit kerja yang sama atau ke unit kerja lain. Sekian presentasi dari kelompok 5 dan demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.